Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya memberikan kebaikan kepada kita. Selawat serta salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kasyfus Syubhat. Kitab Kasyfus Syubhat menyingkap syubhat-syubhat para pelaku kesyirikan. Wa minad dalili ala dzalika aidan, di antara dalil yang menunjukkan kepada hal itu juga ma hakallahu azza wa jalla an bani Israil ma'a islamihim wa ilmihim wa salahihim. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Bani Israel bersamaan kondisi mereka yang Islam, ma'a islamihim, maksudnya bersamaan dengan keislaman mereka, itu mereka Islam, tunduk patuh kepada Allah. Maksud Islam demikian, ya, makna secara luas, yaitu makna Islam adalah istislam. Makna Islam adalah istislam lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bittaati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah kepatuhan kepada Allah dengan mentauhidkannya dan ketundukan kepada Allah dengan mentaatinya, sekaligus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Demikian. Jadi Islam, ya, mahakallahu azza wa jalla an bani Israil. Di antara dalil menunjukkan hal tersebut, maksudnya adalah terkadang seseorang itu bisa melakukan
atau mengucapkan sesuatu yang merupakan kekufuran dalam kondisi dia tidak menyadarinya adalah apa yang Allah kisahkan tentang Bani Israel disertai keislaman mereka wa ilmihim dan ilmu mereka wa salahihim dan kebaikan mereka. Annahum qalu li Musa, bahwasanya mereka pernah mengatakan kepada Musa, yang ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan mereka ini dalam surah Al-A'raf ayat 138, ij'al lana ilahan, jadikanlah untuk kami satu Tuhan, maksudnya selain Allah. Kama lahum alihah, sebagaimana mereka memiliki banyak Tuhan. Wa qala unasun minas sahabati, dan sekelompok manusia, orang-orang dari kalangan sahabat, mereka berkata, ij'al lana ya Rasulullah dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Jadikanlah untuk kami satu pohon dzatu anwat yang bisa kami gantungkan. Anwat itu bisa digantung, ya. Banyak gantungan-gantungan yang orang-orang musyrik dahulu punya pohon bidara, semacam pohon beringin, ya, tapi ini pohon bidara disebut dengan zatu anwat, tapi pohonnya pohon sidroh, itu pohon bidara yang rindang dan biasa digantungkan padanya pedang-pedang, senjata-senjata yang nanti bisa dinyatakan sakti mandraguna, karena untuk ngalap berkah di situ. Jadi zatu anwat adalah sebenarnya pohon bidara yang rindang, yang dianggap punya keberkahan, lantas digantungkan senjata-senjata di sana agar berpindah keberkahannya kepada pedang-pedang itu atau kepada senjata itu. Nah, supaya sakti mandraguna gitu ya. Apa kata para sahabat? Ij'al lana ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami wahai Rasulullah zata anwat, satu pohon yang bisa untuk gantungan. Kama lahum zatu anwat, sebagaimana mereka orang musyrik itu punya pohon namanya zatu anwat, pohon bidara yang rindang yang bisa untuk digantung-gantung, ya, senjata-senjata di sana. Fahalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna hadza mislu qauli Bani Israil li Musa. Maka Rasulullah SAW bersumpah bahwasanya ini, ungkapan ini seperti ungkapan Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami satu Tuhan selain Allah, maksudnya sebagaimana mereka punya banyak Tuhan, seperti itu. Walakin lil musyrikin syubhatun, akan tetapi orang-orang musyrik punya syubhat. Yudluna biha inda hadhil qissati, yang mereka julurkan, ya, dengan kisah tersebut, dengan syubhat tersebut, ya, yang mereka julurkan, maksudnya itu dijulurkan, yang mereka kembangkan begitu, ya, dengan syubhat tersebut, ya, di sisi kisah ini, wahia, yaitu annahum yaquluna, bahwasannya mereka mengatakan, yaitu orang-orang yang berbuat kesyirikan, inna bani Israil lam yakfuru bidzalika, sesungguhnya Bani Israel tidak kafir dengan hal tersebut. Wa kadzalika alladziina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum dzata anwatin lam yakfuru. Demikian pula orang-orang yang dari kalangan sahabat yang mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan untuk mereka satu pohon disebut dengan zatu anwat untuk digantung-gantungkan pada pohon tersebut. Mereka itu tidak kafir yang meminta itu. Fal jawabu, maka jawabannya antaqula,
hendaknya Anda katakan, inna bani Israila lam yaf'alu dzalika, sesungguhnya bani Israel tidak melakukan hal tersebut. Wa kadzalika alladziina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu dzalika. Demikian pula orang-orang yang meminta kepada Nabi dari kalangan para sahabat, ya, mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak melakukan hal tersebut. Wala khilafa anna bani Israila law fa'alu dzalika lakafaru. Tidak ada perbedaan bahwa Bani Israel andaikan mereka melakukan hal tersebut, mereka jatuh kepada kekufuran. Wa kadzalika la khilafa anna alladziina nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu wattakhadhu zata anwatin ba'da nahyihi lakafaru. Demikian pula tidak ada perbedaan bahwa orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang mereka itu, andaikan mereka tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap menjadikan pohon bidara sebagai zatu anwat, yang sebagai gantungan-gantungan senjata-senjata, setelah dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakafaru, tentulah mereka itu jatuh kepada kekufuran. Hadza wa hadza huwal matlubu. Inilah yang diinginkan, yang dimaksudkan. Walakinna hadhihi al-qissata tufidu anna al-muslima balil alima qad yaqa'u fi anwa'in min asy-syirki la yadri anha. Akan tetapi kisah ini memberikan faedah, memberikan satu kesimpulan bahwa seorang muslim, bahkan seorang alim, terkadang dia bisa terjatuh ke dalam berbagai jenis dari kesyirikan yang dia tidak mengetahui hal tersebut. Fatufidu at-ta'alluma wa taharruzza. Maka itu memberikan faedah untuk terus belajar dan terus taharruzza, yaitu taharruz, berusaha untuk melepaskan diri dari kebodohan, dari hal-hal yang dilarang, ya. Wa ma'rifata anna qaulal jahili at-tauhidu fahimnahu. Dan memberikan kesimpulan faedah, pengetahuan bahwa perkataan orang jahil tauhid itu kami memahaminya, gitu katanya. Anna hadza min akbaril jahli wa makayidis syaitani. Bahwasanya hal ini termasuk kebodohan yang paling besar dan tipu daya syaitan yang paling besar. Jadi jangan sampai begini, ya. Oh, sudah belajar kok, tauhid sudah belajar, sudah pernah belajar, sudah tahu. Jangan, ya. Ini kata beliau apa? Ini termasuk kebodohan yang paling besar dan itu merupakan termasuk tipu daya syaitan yang paling besar. Ya. Jangan contohnya pernah belajar, katakan kitab Al-Usulus Salasah, atau pernah belajar kitab Tauhid, sudah selesai, sekali selesai, tamat dari awal sampai akhir. Jangan katakan, oh saya sudah paham. Jangan. Ya. Jangan demikian. Ya. Karena sangat mungkin luput, ya, dari kita apa yang semestinya wajib kita ketahui, ya. Jangan katakan kita telah paham tauhid, ya, tapi kita terus belajar tauhid, gitu maksudnya. Nah, karena orang yang mengatakan saya sudah paham tauhid, ini maksudnya dia menolak untuk belajar. Paham ya? Nah, gitu. Kalau maksudnya saya paham tauhid dan saya terus belajar tauhid, bagus. Tapi ada orang mengatakan kita mau buat kajian ini tentang tauhid, tentang akidah. Ya. Oh, udah pernah. Saya udah pernah belajar. Saya tamat. Bahkan ini kitabnya katanya penuh dengan catatan. Wah, bisa dibanggakan, ya. Ya. Kalau orang kayak gini ngomongnya, sementara memang betul-betul di catatannya memang ada, ini insya Allah orang ini paling tidak ada sisi benernya. Yang repotnya cuma duduk manis pendengar, nanti begitu dengar innal hamdalillah terus mulai senyap, gitu kan? Tumakninah, dia dapat tumakninah, dapat sakinah, ya kan?
betul-betul sakinah, tenang gitu, tidur dia, ya kan, merem. Habis itu ngomongnya, saya sudah belajar tauhid. Ini bohong ini orang ini, ngantuk kok ya. Kita katakan pun orang yang dari awal pembahasan kitab sampai akhir kitab dia bahas, ya. Dan ketika akan dibuka pembahasan yang sama, bahkan mungkin dengan ustadz yang sama, kitab yang sama, cuma barangkali mungkin ada faedah-faedah yang baru. Bahkan bisa jadi ada hal-hal yang terlupakan darinya, kan begitu, atau terluputkan darinya. Maka tak pantas dia katakan, oh, saya tauhid sudah pernah belajar dan saya paham itu. Maksudnya untuk menolak dia belajar tauhid lagi. Ini orang, saya katakan sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, anna hadza min akbaril jahli. Ini termasuk kebodohan yang paling besar. Wa makayidis syaitani, termasuk tipu daya syaitan yang paling besar supaya orang jauh dari tauhid. Tauhid itu sangat mungkin untuk terlupakan dari seorang manusia. Jangankan kita yang jauh dari kenabian, para sahabat yang dekat dengan para nabi saja, para sahabat-sahabat nabi yang dekat dengan para nabi mereka, maksudnya begitu. Seperti contohnya Bani Israel dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad, para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka ini terluputkan dari mereka belajar, maksudnya terluputkan dari mereka satu pengetahuan bahwasanya meminta satu Tuhan saja selain Allah, atau minta satu saja untuk diarahkan satu ibadah kepadanya, ini merupakan bentuk kesyirikan. Para sahabat ini ngomong kepada Rasulullah apa? Ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Gitu nengok orang-orang musyrik, ya. Mereka kok hebat kali dalam berperang, ya kan? Yang luar biasa senjata-senjata mereka, dan mereka punya kepedean, ya, percaya diri yang berlebihan ketika baru saja pedang-pedang senjata-senjata mereka itu mereka gantungkan di zatu anwat mereka, pohon bidara yang diagungkan oleh mereka, kemudian supaya bisa berpindah keberkahannya digantungkan itu, ngalap berkah di pohon tersebut, ya. Mereka kepedean. Maka para sahabat yang baru masuk Islam memang sih baru masuk Islam, tapi masalahnya mereka dekat dengan Nabi. Mereka itu minta, wahai Rasulullah, jadikan untuk kami satu pohon zatu anwat, seperti mereka punya zatu anwat, supaya nanti di pohon itu kita gantungkan senjata-senjata kita, supaya kita bisa apa? Sigap juga dalam berperang, gitu. Ini syirik, karena tabarruknya minta kepada selain Allah, ngalap berkahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham itu? Demikian, ya. Maka jangan sepele, ya. Belajar tauhid ini jangan disepelekan. Ada orang jatuh ke dalam kesyirikan dengan ucapannya tanpa dia sadari karena kebodohannya, itu maksudnya. Paham ya? Pernah nggak antum dengar ungkapan seperti ini? Ya. Semoga bulan yang penuh keberkahan ini memberkahi kita. Di bulan yang penuh keberkahan ini. Pernah antum dengar ungkapan ini? Ya. Ini ungkapan kesyirikan. Dari mana? Karena dia mengungkapkan sebuah ungkapan yang tidak layak disematkan kepada Ramadan. Semoga bulan keberkahan ini, bulan Ramadan, ya, memberikan keberkahan kepada kita. Bulan Ramadan nggak bisa memberikan keberkahan itu kepada siapapun. Betul, bulan tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi SAW dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya, qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarakun. Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Bulan yang diberkahi, dia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki keberkahan. Paham ya?
Yang bisa memberikan keberkahan bukan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan bukan bukan mengharapkannya kepada Ramadan, tapi mengharapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang dengan itu Allah akan memberikan keberkahan kepadanya, gitu. Paham ini? Jadi kesyirikan kalau diyakini bahwasanya bulan Ramadan itu bisa memberikan keberkahan. Paham ini? Paham tidak? Ini sepele mungkin orang memandangnya. Ungkapan yang simple, ya, tapi ternyata ini mengandung kesyirikan, keliru. Paham ya? Seperti contohnya begitu juga ada sebagian orang yang mengatakan begini, ya. Tanam pohon bidara ini di rumah-rumah kalian, ya. Maka keburukan-keburukan, setan-setan itu akan hilang. Apa yang antum pahami dari ungkapan ini? Pohon bidara bisa mengusir kemudaratan, keburukan-keburukan. Betul tidak? Bisa menolak kemudaratan-kemudaratan. An-nafi'u wad-darru itu Allah. Zat yang bisa memberikan manfaat dan memberikan kemudaratan itu Allah. Zat yang bisa menolak kemanfaatan dan menolak kemudaratan itu Allah. Paham ya? Itu syirik ungkapan itu. Orang sekarang ketika kembali, ayo kita kembali kepada apa? Kembali kepada Tibun Nabawi. Kan gitu? Ya, bagus tidak? Bagus. Konsumsi herbal, ya kan? Seperti apa? Habbatus sauda. Apalagi konsumsi apa? Madu, ya. Minum madu ini. Minum herbal ini, minum habbatus sauda ini, ya. Ini menyembuhkan. Ya. Ini menyembuhkan semua penyakit. Muncul dalam ungkapannya, ini menyembuhkan semua penyakit. Padahal Asy-Syafi itu Allah, zat yang menyembuhkan itu Allah. Ini sebagai sarana saja. Paham ya? Nah, begitu. Jadi ada orang-orang yang jatuh ke dalam apa? Kesyirikan, itu orang-orang yang punya semangat untuk kembali kepada syariat Allah, tapi masalahnya nggak belajar. Paham ya? Begitu. Mulai cinta dengan Islam, tapi kurang belajar, itu masalahnya. Nah, ini yang jadi masalah. Begitu juga ketika seseorang yang baru saja mengkonsumsi obat, dan itu obat didapatkan dari dokter fulan, datang kepada dokter fulan, ya, nanti dikasih obat, sembuh nanti kau. Begitu, dipastikan. Aku pernah dapatkan penyakit sepertimu, ya. Aku datang kepada dokter tersebut dan dikasih obat seperti ini, tapi dengan takaran dosis darinya. Maka sembuh. Apa maksudnya? Kalau dia maksudkan dengan perantaraan inilah Allah menyembuhkan, ini bagus. Tapi kalau dia kalimat seperti ini membuat orang, berarti ini dokter bisa menyembuhkan. Plus dengan obat yang berasal dari resep dia, menyembuhkan. Nah, ini permasalahannya, ungkapannya masih gambling. Bukan gamblang, gambling. Masih bisa dibawakan ini dan itu, kan gitu ya. Nah, ini masalah ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini ayat kursi. Tempelkan di rumah. Mudah-mudahan ya bisa terhindar hal-hal yang buruk. Setan supaya tak masuk.
Ya. Demikian. Selalulah membawa Al-Qur'an, ya. Supaya apa? Mushaf Quran, bawa Al-Quran. Maksudnya bukan untuk dibaca, tapi maksudnya bawa Al-Quran mushaf itu paling tidak di kantong. Apa katanya? Saya dulu pernah selamat dari sebuah kecelakaan. Saya lihat apa kira-kira yang menyelamatkan saya ketika itu. Maka saya tengok, oh ternyata saya bawa mushaf Quran kecil. Coba lihat. Lembaran-lembaran mushaf ini, lembaran-lembaran Al-Quran yang tersusun ya menjadi mushaf, itu diyakini bisa menyelamatkan dari kemudorotan. Ini syirik. Paham ya? Allah. Itu orang yang gak belajar. Kalau belajar gak demikian. Makanya jangan sampai seseorang itu merasa cukup dengan belajar tauhid. Maksudnya begini, dia dengan belajar sekali belajar tauhid dikatakan sudah cukup. Itu kata Syekh apa? Anna hadza min akbaril jahli. Ini orang ini termasuk ya atau ini merupakan ungkapan ya termasuk kebodohan yang paling besar. Ini menjauhkan seseorang dari tauhid. Belajar tauhid terus. Ya. Seperti contoh, ada keyakinan letakkan jeruk purut di rumah. Atau jeruk-jeruk nipis. Supaya apa? Biar setan-setan tak masuk. Kalau di kalangan orang-orang yang mulai sadar sunnah, baru mulai. Saya maksudnya bukan mencela kesadaran sunnahnya, bukan. Tapi nggak mau belajarnya, ini yang masalah. Ya, sekedar nampakkan jenggot saja, sekedar mungkin cingkrangan saja, ini masih kurang. Tapi untuk belajar dulu di majelis ilmu, ini yang nggak siap dia. Panas pantatnya rasanya. Jelimet rasanya kalau dengarkan tauhid itu begini dan begitu. Padahal ini bisa menyelamatkan dia dari apa? Kesyirikan. Belajar tauhid. Karena ada orang yang jatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun dia baru belajar sunnah, baru belajar. Orang pun terkadang jatuh kepada kesyirikan sudah belajar sunnah juga. Jatuh dia. Jangankan kita, para sahabat aja, mereka jatuh, betul kan? Mereka anggap itu boleh itu. Minta apa? Ngalap berkah dengan menggantungkan apa? Senjata-senjata di pohon bidara yang rindang itu. Untuk menumbuhkan apa? Kepercayaan diri begitu ketika berperang. Ini disebut dengan Zatu Anwat. Itu sesungguhnya keyakinan keberkahan yang diyakini itu bisa muncul dari selain Allah. Paham ya? Itu syirik. Perhatikan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Nabi mengajarkan kepada kita. Ketika para sahabat mengadukan kepada Nabi SAW tentang kekurangan air sedikit. Maka Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk mengumpulkan sisa air yang ada ketika itu. Pada satu wadah, maka terkumpullah satu air dalam satu wadah. Maka Nabi SAW meletakkan tangan beliau yang mulia ke dalam air tersebut. Sembari beliau mengatakan, hayya ala tahuri. Kalau dalam hadis yang lain, kalau tidak salah, hayya alal ma'it tahuril mubaraki. Ayo menuju air suci yang diberkahi. Enggak sampai di sini. Rasul mengajarkan wal barakatu minallahi. Dan keberkahan itu datang dari Allah. Tapi beliau enggak nunjuk karena tangan beliau masih nempel. Ya, maksudnya masih di air. Tapi beliau mengatakan apa? Wal barakatu minallahi, dan keberkahan itu datang dari Allah. Itu dia.
Bukan air ini. Bukan. Air ini diberkahi. Ramadan itu diberkahi, tapi keberkahan datang dari Allah. Minta bukan kepada Ramadan, tapi minta kepada Allah keberkahan itu. Paham ya? Jangan diyakini Ramadan itu bisa mendatangkan keberkahan. Jangan diyakini mushaf Quran itu bisa mendatangkan keberkahan. Jangan diyakini fisik-fisik orang-orang soleh itu bisa mendatangkan keberkahan. Jangan. Jangan diyakini para guru yang mengajarkan tentang ketaatan, kesolehan, ya, tauhid dan seterusnya, itu bisa mendatangkan keberkahan. Tidak. Kita katakan, betul ada kebaikan pada dirinya. Berarti ada keberkahan. Iya, bisa jadi dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sesuatu itu diberkahi oleh Allah. Tapi minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tabarruknya, tabarruk itu namanya tolabul barokah. Minta berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Adapun ngalap berkah dengan menggantungkan mungkin senjata atau apa saja pada sesuatu yang keberkahan ini diyakini nanti bisa berpindah, lompat gitu kepada sesuatu tersebut. Maka ini merupakan bentuk kesyirikan bila tidak ditetapkan hal demikian dalam wahyu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Tidak boleh. Makanya termasuk kesyirikan kalau seandainya ya seseorang itu ya habis bekas minumnya ustadz itu, atau ustadz orang soleh atau kiai, tuan guru, ustadz, ya, syekh, habis minum, jadi rebutan. Dengan keyakinan, kenapa kau rebutan? Supaya keberkahan, supaya dapat keberkahan. Itu syirik. Ya. Yang dapat tuh bekas minumnya, iya betul, tapi keberkahan belum tentu. Dan sangat mungkin ketularan penyakit si ustadznya. Karena bekas minumnya, namanya su'run, bekas minum. Ya. Kalau bekas minum, ya jelas, ya mungkin kalau ustadznya flu, pilek, bisa jadi dengan izin Allah itu bisa tertular penyakit. Kalau memang Allah kehendaki, ya, kan gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Paham ini ya? Baik ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini makanya terus belajar tentang tauhid ini penting. Ya. Maka antum ya, anak aja masih semangat ya belajar tauhid. Dulu pun ketika enggak tahu tentang tauhid itu apa gitu ya. Semangat sekali. Belajar semangat sekali. Wah, ini satu yang baru ya. Hal yang penting bagi kita. Karena ternyata kita jatuh ke dalam hal tersebut. Kesyirikan itu. Yang kita anggap ini tidak masalah. Ternyata kita keliru. Maka kita harus mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Begitu. Belajar terus. Ya. Semangat. Bahkan ya mestinya kita lebih semangat belajar tauhid ketimbang belajar fikih. Itu mestinya. Paham ya? Karena ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Paham ya? Baik. Sampai-sampai ya Rasulullah ketika para sahabat mengatakan, ya, ij'al lana ya Rasulullah zata anwad kama lahum zatu anwad. Ya. Jadikan untuk kami itu zatu anwad sebagaimana mereka punya zatu anwad. Itu satu pohon, jadikan untuk kami satu pohon saja untuk kami gantung-gantungkan sebagaimana mereka punya zatu anwad yang mereka gantung-gantungkan itu senjata mereka biar pede. Dianggap mereka itu boleh. Ya. Dalam satu hadis disebutkan Allahu Akbar, sampai Rasulullah itu membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan di yang lain Subhanallah, Maha Suci Allah. Menunjukkan itu telah dikotorin itu, ya kan? Kesucian Allah. Sampai seperti itu.
Sungguh kalian telah mengucapkan sebuah kalimat sebagaimana Bani Israel mengatakan itu kepada Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah ya untuk kami satu Tuhan selain Allah sebagaimana mereka banyak Tuhan yang mereka punya. Jadi merupakan bentuk kesyirikan. Ungkapan Bani Israel kepada Nabi Musa, jadikan kami satu Tuhan selain Allah untuk kami sembah, sebagaimana itu mereka punya banyak Tuhan yang mereka sembah selain Allah juga. Jadi terasa indah dalam bayangan mereka itu kesyirikan enggak? Jadikan Tuhan selain Allah, syirik enggak? Syirik. Makanya Rasul mengatakan ini ungkapan kalian ini seperti ungkapannya Bani Israel kepada Nabi Musa, gitu. Syirik itu. Karena bentuk beribadah kepada selain Allah. Apa itu? Tabarruk, ngalap berkah kepada pohon. Sementara ngalap berkah, tabarruk itu tolabul barokah itu doa. Doa itu ibadah. Diminta kepada pohon. Itu syirik. Paham ya? Nah ini yang gak dipahami oleh sebagian orang. Rincian-rincian seperti ini tidak dipahami oleh sebagian orang. Bahkan itulah syubhatnya para pelaku kesyirikan. Dan ini yang gak dipahami dan gak dimau oleh sebagian saudara-saudara kita yang terkadang baru ngaji sunnah untuk belajar tauhid ini dengan rinciannya. Paham gak antum? Ada orang semangat kepada Islam yang gitu ngomongnya. Sampai saya pernah terkejut juga. Ya. Dekat-dekat sama Ustaz lah. Mudah-mudahan kecipratan barokahnya. Astagfirullah. Itu ungkapan gini antum pernah dengar enggak? Itu mirip dengan di sebahagian ya kalangan saudara-saudara kita yang mereka mengatakan rebutan, minum bekas ustadz lah, minum bekas kiai lah, minum bekas apa? Syekh lah, atau makan bareng mereka lah, supaya apa? Kecipratan barokahnya. Mirip kayak gitu. Dianggap bahwasanya ustadz, ya, kiai, orang soleh, atau orang yang dianggap wali, itu punya keberkahan. Yang diharapkan itu bisa nanti dia kedapatan. Itu namanya tabarruk. Ngalap berkah namanya. Tolabul barokah dalam bahasa Arabnya. Mengharapkan barokah. Itu tolabul barokah atau tabarruk itu minat doa, termasuk doa. Diharapkan kepada selain Allah itu syirik. Buktinya apa? Hadis ini tentang Zatu Anwat. Paham itu? Tapi diminta kepada pohon. Sesungguhnya bukan hanya kepada pohon, kepada selain Allah. Ya. Ini rincian yang tidak dipahami. Begitu juga lah sebagian tadi kita katakan, sebagian orang yang jatuh ke dalam kesyirikan lewat keyakinannya atau lisannya. Tanam ini apa? Daun bidara. Ini kejadian mirip dengan apa? Dengan para sahabat. Ya. Kalau sahabat mengatakan apa? Jadikanlah untuk kami Zatu Anwat. Jadikanlah kami satu pohon. Jadikan untuk kami satu pohon bidara yang disebut Zatu Anwat nantinya. Untuk supaya apa? Ini bisa datangkan keberkahan. Mirip gak dengan ungkapan tanamlah daun bidara supaya nanti keburukan-keburukan gak menimpa. Ini sama, paham ya? Bahkan lebih dahsyat. Bukan hanya keberkahan, ternyata bisa nolak kemudorotan. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini muncul dari orang-orang yang jualan daun bidara. Astagfirullah. Atau orang-orang tak paham. Itu orang yang dia jenggotan. Orang yang mulai ngaji sunnah, tapi sekedar mulai belajar tauhidnya nggak mau. Kenapa? Panas pantat, duduk susah. Ya gini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Emang begitu. Belajar tauhid itu nggak bisa lama.
Kita yang ngalamin memang dulu juga begitu, paham ya? Beruntunglah orang-orang yang bisa duduk belajar lama. Insya Allah Ta'ala untuk ke depan bisa ngajarkan juga bagaimana ngajarkan tauhid yang benar. Kemudian bisa juga nanti menepis syubhat-syubhat, paham ya? Dulu pun seandainya kalau kita, maksudnya saya dan kawan-kawan dulu, nggak duduk kayak antum kayak gini, itu nggak akan paham yang seperti ini, paham ya? Nggak akan paham. Apa sih kok bisa jadi syirik? Kok bisa syirik sih? Apa sih masalahnya gitu kan? Baru kita tahu. Itu belajarnya lama, belajarnya nggak sebentar. Ditamatkan satu kitab pun kadang belum paham, ngulang lagi gitu, paham ya? Atau nanti dapat faedah ketika belajar kitab yang lain, penyempurnanya, gitu dia, paham ya? Jadi jangan sepele belajar apa? Tauhid, akidah tauhid ini, ya. Paham tuh? Dan memang sedikit peminatnya, karena memang agak jelimet dia. Yang seru itu bahas apa? Fikih rumah tangga, itu seru, ya kan? Apalagi pas bahas tentang masalah ranjang, nah itu mah seru memang. Bahas tentang cinta-cinta, itu seru. Tapi kalau bahas gini, butek, jutek, utek, entah apa lagi namanya. Ya, Masya Allah ya. Beruntung antum bisa belajar. Anda katakan, belajar terus tauhid ini. Dan jangan sampai katakan, tauhid, Anda sudah paham. Kalau ungkapan ini maksudnya adalah untuk, udahlah enggak usah belajar lagi yang lain aja. Maka kita katakan ini termasuk kebodohan yang paling besar. Paham itu? Para sahabat itu jatuh kepada kesyirikan di hadapan Rasulullah. Rasulullah bimbing mereka, menunjukkan mereka butuh kepada belajar tauhid lagi, paham ya? Dan seterusnya. Dan Rasulullah mengajarkan tauhid itu sampai mati, bahkan sampai wafat, supaya lebih lebih halus ungkapannya. 5 hari sebelum wafat Rasulullah masih mengingatkan tentang peringatan agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Apa kata Nabi SAW? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Atau kalau diterjemahkan, kalau itu bentuknya doa atau bentuk pengkabaran, yaitu bentuknya fi'il madhi, yaitu apa? Allah telah mengutuk Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka itu sebagai masjid. Orang mikir, memang apa masalahnya? Ini tentang apa? Tauhid dan syirik. Supaya tidak bangkit kembali kesyirikan zaman dahulu. Karena kesyirikan di zaman dahulu itu terkait dengan orang-orang yang sudah wafat. Ketika disatukan tempat ibadah dengan kuburan, itu bisa terulang kesyirikan kembali. Paham ya? Orang kalau nggak belajar tauhid nggak akan paham seperti ini. Paham ya? Begitu. Makanya pentingnya belajar tauhid. Jangan pernah bosan. Ya. Jujur sampai sekarang insya Allah Ta'ala anak masih terus semangat belajar tauhid insya Allah. Ya. Terus. Ya. Walaupun beberapa kitab sudah ditamatkan, tapi terus. Bahkan dengan kitab yang sama, ya kita butuh untuk mengingatkan kembali, menggali faedah lagi, begitu. Ya. Atau kitab yang sama tapi dengan penjelasan yang berbeda dari ya para ulama yang berbeda, maka ini lebih lagi, gitu loh, paham ya? Terus jangan udah pernah dengan bahasa mulutnya itu pernah. Ngecek banget ini orang. Emang pernah apa lu? Lu ngapain? Jangan-jangan ngorok pas kajian. Ya kan? Masya Allah, jangan ya, saya katakan jangan. Terus belajar. Baik. Ini faedah penting. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa tufidu aydan. Dan kisah ini memberikan faedah juga. Jadi ini ada beberapa faedah ini, ya. Apa tadi faedah yang pertama? Apa yang antum bisa pahami faedahnya?
Apa faedah pertama? Seorang muslim atau seorang alim bahkan itu bisa jatuh kepada kesyirikan tanpa dia sadari. Maka butuh untuk belajar dan terus belajar. Paham ya? Itu dia. Satu. Maka kalau ada orang yang mengatakan, oh tauhid saya paham dah. Itu apa itu? Faedah yang kedua. Kebodohan yang paling besar. Itu yang kedua. Wa tufidu aidon dan kisah itu memberikan faedah juga annal muslima al mujtahida alladhi idza takallama bi kalami kufrin wa huwa la yadri fanubbiha ala dzalika wa taba min sa'atihi annahu la yakfuru kama fa'ala banu Israila walladzina sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu memberikan faedah juga bahwasanya seorang muslim yang bersungguh-sungguh, yang benar-benar dia sungguh-sungguh seorang muslim sejati gitu loh, iya. Alladzi idza takallama bikalamin kufrin, yang dia apabila berkata dengan sebuah ungkapan kekufuran, wa huwa la yadri, sementara dia tidak tahu, fanubbiha ala dzalika. Lalu dia diingatkan atas hal tersebut. Wataba min sa'atihi, dan dia bertobat dari waktunya ketika itu, di waktunya ketika itu. Annahu la yakfur, maka bahwasanya dia tidak kufur, tidak jatuh kepada kekafiran. Paham ya? Karena memang enggak tahu. Kama fa'ala banu Israil, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Oleh karenanya ini pentingnya kita katakan, orang yang tidak tahu diingatkan dulu, paham ya? Dikasih tahu dulu, jangan dikafirkan. Lihat ini saya menunjukkan bahwasanya beliau melakukan apa? Langkah-langkah dalam mengkafirkan. Dikasih tahu dulu, bukan tidak ada udzur bil jahl, tidak ada apa? Tidak ada dispensasi ketika tidak tahu tentang masalah kekafiran ini. Kafir zahirnya. Enggak ada begitu. Syekh ini menunjukkan, ngajarkan sama kita untuk apa? Dikasih tahu dulu, diingatkan, gitu, paham ya? Kemudian diminta taubat, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Walladzina sa'alu Rasulullah SAW, dan orang-orang itu para sahabat Rasulullah SAW yang mereka bertanya kepada Rasulullah, yang meminta kepada Rasulullah untuk dibuatkan apa? Zatu anwat, paham ya? Jadi walladzina sa'alu Rasulullah SAW itu para sahabat. Ya, demikian. Baik, ini faedah berikutnya. Apa itu? Seorang muslim sejati bisa jatuh ke dalam kekufuran, paham ya? Tapi diingatkan, jangan buru-buru untuk dikafirkan, diingatkan, diberitahu. Ketika tak tahu dikasih tahu, kalau lupa diingatkan. Kan begitu. Kalau tersalah diluruskan. Kalau jomblo dinikahkan, apa hubungannya Ustaz? Antum kalau jomblo dinikahkan gitu loh, biar semangat gitu ya kan. Terus semangat belajar tauhid. Ya. Jangan buru-buru dikafirkan. Nih kawan-kawan, saudara, yang antum ini, yang suka ini mengkafirkan, yang meniadakan udzur bil jahl, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak lantas mengkafirkan orang yang tak tahu, paham ya? Diingatkan dulu atau dikasih tahu dulu. Fanubbiha, ini ungkapan beliau, fanubbiha ala dzalika. Diingatkan dia. Kalau dia pernah ingat, pernah tahu. Kalau tak tahu, dikasih tahu. Plus dengan tempe bolehlah. Nanti bukan pakai tahu, pakai tempe, Pak. Ya. Paham ya? Jangan buru-buru dikafirkan. Apa katanya? La udra bil jahli, katanya. Tidak ada udzur karena ketidaktahuan, kafir.
Masya Allah. Hati-hati ya. Wa tufidu aidan, dan kisah ini memberikan faedah juga kepada kita. Annahu law lam yakfur fa innahu yughalladhu alaihi al-kalamu taghlidan syadidan kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Dan kisah itu memberikan faedah juga bahwasanya law lam yakfur, andaikan memang dia tidak kafir, namun fa innahu yughalladu alaihi al-kalamu, maka ditegaskan kepada dia ungkapan taghlidan syadidan, dengan ketegasan yang keras. Biar apa? Sadar, ini perkara besar. Seperti contohnya katakan, itu tanam apa namanya? Daun bidara. Biar setan-setan pada pergi. Apalagi? Keburukan-keburukan hilang. Kasih tahu, ini syirik. Allahu Akbar, katakan begitu. Subhanallah, ini kesyirikan. Mengapa diyakini daun bidara bisa menghilangkan kemudaratan-kemudaratan dan bisa menolak setan? Dari mana? Ini syirik, paham ya? Sadarkan. Sampaikan ungkapan yang tegas, keras kepadanya supaya dia sadar. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Nah, ini syubhat ya. Apa sih syubhatnya orang pelaku kesyirikan pada pelajaran kita kali ini? Apa yang antum dapat? Ini kayaknya harus ditanyain kayak ini ya, biar paham ini. Apa syubhatnya? Syubhatnya. Apa syubhatnya? Ya. Ya. Begitu. Itu syubhatnya. Jadi pelegalan. Ya, pelegalan terhadap perbuatan. Kan enggak dikafirkan sama Rasulullah. Loh, memang enggak dikafirkan. Karena mereka enggak melakukan, cuma minta aja kan gitu. Betul kan? Yang dikafirkan. Tapi itu kesalahan, bukan lantas jadi pembenaran mau buat ngalap-ngalap berkah tempat yang lain gitu. Paham ya? Emang itu tidak dikafirkan tapi salah. Gitu. Paham ya? Itu ditegur sama para nabi dan rasul tersebut, Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Gitu. Subhannya begitu. Kisah ini untuk jadi pembenaran. Tuh lihat, ya boleh tuh ngalap berkah. Dari mana? Loh, kisah itu nggak dikafirkan sama siapa? Bani Israil nggak dikafirkan sama siapa? Nabi Musa. Para sahabat tidak dikafirkan oleh Rasulullah, nggak dikafirkan. Kalau itu benar. Ini apa ini kalau begini kisahnya? Oh, kita katakan nggak begitu. Itu dinyatakan salah. Buktinya Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, Subhanallah. Dibesarkan Allah dan disucikan Allah. Nunjukkan itu salah. Paham ya? Gitu loh. Maksudnya itu mau dibenarkan loh. Ngalap berkah itu mau dibenarkan. Itu maksudnya. Paham ya? Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang baik, silakan. Ya memang benar lah.
ya, mestinya kita mengetahui ya ajaran agama ini, bahkan yang termasuk prinsipnya yaitu masalah tauhid, akidah dan tauhid, tauhid dan akidah-akidah yang lain kan begitu. Itu harus kita tahu. Adapun urusan-urusan dunia, maka hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan kita mestinya kita tahulah begitu. Tapi ingat, yang kemaslahatan kita, yang di sana ada hajat hidup kita, kebutuhan hidup kita di sana. Ya, tentunya kita minta sama Allah ya. Cuma di situ ada kebutuhan kita, ya maka silakan. Ya, contohnya, ya, nggak tahu tulis baca, nggak tahu, nulis nggak tahu. Sementara itu hajat hidup. Mana untuk membedakan nanti uang mana yang uang 100 ribu, mana yang 100 rupiah kan gitu. Dari mana? Itu kan angka. Oh saya tahunya dari warna Ustaz. Nah kalau nanti berubah kira-kira apanya? Cetakannya. Katakanlah ya dalam satu dekade, 10 tahun itu berubah. Nah terus ngenali warna juga. Ternyata warna itu untuk warna kertas yang nilainya mungkin yang dulunya 100 ribu sekarang jadi 10 ribu. Coba bayangkan kalau dari warna. Bukan warna tapi butuh untuk apa? Mengenali tulisan, angka. Kan gitu. Paham gak ini? Iya. Nah itu berarti penting kita belajar itu. Karena itu hajat hidup. Paham ya? Nah gitu. Dan hal-hal yang lainnya, yang urusan dunia boleh. Tapi hukum asalnya tidak wajib. Paham ya? Hukum asalnya untuk mengenali perkara-perkara dunia tidak wajib. Kecuali yang memang itu terkait dengan apa? Hal-hal yang wajib bagi kita untuk berinteraksi dengannya. Gitu. Ya. Demikian. Agar kita tidak dizalimi dan kita tidak menzalimi. Paham ini? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi enggak mesti juga lah. Contohnya, antum sebagaimana antum belajar tauhid, antum harus tahu belajar aplikasi ini. Apa hubungannya aplikasi? Emang wajib belajar aplikasi? Enggak kita katakan, enggak begitu kan? Karena tentunya orang yang mau belajar aplikasi itu pun enggak wajib bagi orang yang mau berinteraksi dengan hal tersebut kan? Iya. Bahkan bisa jadi dosa kalau ternyata aplikasi itu ternyata membawa dia kepada dosa juga. Ya kan? Gitu. Enggak, kita enggak begitu. Ya. Tapi terkait dengan contoh, ya tadilah kita katakan masalah tulis, baca, mengenali angka-angka, ya, berhitung, ya, itu penting. Kita katakan bisa jadi fardu ain, bisa. Kalau dengan seperti itu kita tidak mendolimi dan tidak didolimi. Paham ya? Kalau kita tidak tahu, berpeluang bagi orang untuk mendolimi kita atau nanti kita mendolimi orang lain. Maka wajib kita pelajari, gitu loh. Paham ya? Demikian. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Ya, terakhir. Ya. Silakan minum obat ini supaya kau sembuh. Gitu. Baik. Maka kita katakan ya, ini harapan atau sebuah kepastian? Harapan. Baik. Harapan diminta kepada siapa? Allah. Maka ungkapan ini dia bisa, ini tadi gambling bahasanya, bisa dibawakan begini, bisa dibawakan begitu, nggak jelas. Maka kurang tepat. Bagusnya begini, minum obat ini, mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Begitu bahasa yang tepat. Paham ya? Apa alasannya kok berdemikian? Karena alhamdulillah ketika saya minum obat ini, ya alhamdulillah Allah menyembuhkan saya. Begitu lewat obat ini. Itu ungkapan seorang ahli tauhid insyaallah. Begitu. Ya. Iya. Minum obat ini, semoga Allah menyembuhkanmu. Begitu. Demikian. Sebutkan alasannya kenapa? Karena saya minum
obat ini dan alhamdulillah Allah menyembuhkan saya setelah obat ini direkomendasi oleh siapa? Seorang dokter yang ahli. Nah, gitu. Paham? Gitu. Tapi kalau dia katakan, ya pasti sembuh minum obat ini, pasti sembuh. Nah, berarti dia meyakini bahwasanya kesembuhan ini dari obatnya atau kepastian sembuh, mengkaitkan antara sebab dan musabbab bihinya dengan kaitan yang sangat erat tanpa ada hubungan dengan Allah SWT dan izinnya. Nah, ini salah, paham ya? Padahal itu semuanya dikaitkan dengan Allah. Allah menyembuhkan. Bahkan seseorang dia tidak berobat pun bisa sembuh, betul tidak? Bisa. Siapa menyembuhkan? Allah. Bukan sembuh dengan sendiri, tapi Allah yang menyembuhkan. Allah bisa menyembuhkan seseorang itu dengan perantaraan obat ataupun tanpa perantaraan apapun. Paham ya? Bisa. Gitu. Paham tidak? Tapi kalau dipastikan, ini seperti ada ta'aluk. Ta'aluk itu keterkaitan hati, kebergantungan hati dengan obat tersebut. Ini masalah, ini syirik. Paham ya? Dari mana seseorang bisa hati-hati dalam ucapannya seperti ini? Dari mana? Dari belajar tauhid. Paham itu? Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.